Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows bersama saya Dewi Octavia. Oke, untuk kali ini adalah pertemuan yang ke-11 dan kita akan fokus di analisis rasio likuiditas arus kas ya. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait analisis komparatif. Nah, itu masuk di metode analisis yang horizontal. Nah, sekarang untuk analisis rasio itu nanti akan masuk di metode analisis yang vertikal. Nah, coba vertikalnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, untuk pokok pembahasannya ada pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis dari rasio arus kasnya. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dari analisis rasio arus kasnya ya. Di sini mengatakan bahwa analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan akun dalam laporan arus kas periode tertentu, maksudnya satu periode ya, guna mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan serta mempermudah dalam memahami informasi keuangan perusahaan. Nah, ini lengkap banget ya. Intinya adalah analisis rasio itu membandingkan akun yang berbeda pada periode tertentu atau pada satu periode. Misalnya kita mau menganalisis rasio di tahun 2021. Nah, yang akan dibandingkan itu akun-akun yang berbeda. Misalnya, kita bandingkan nih akun penerimaan pelanggan dibandingkan dengan akun arus kas operasi. Nah, seperti itu analisis rasio. Itu ya. Untuk pengertiannya. Jadi, kenapa dimasukkan ke dalam metode analisis yang vertikal? Ya karena yang dibandingkan adalah atas sama bawah, akun-akun yang ada di periode tertentu aja, gitu ya. Beda dengan komparatif. Kalau komparatif 2 periode, kalau rasio cukup 1 periode, gitu. Oke, tujuannya kenapa menggunakan analisis rasio? Itu karena yang pertama adalah membantu manajer dalam memahami informasi likuiditas keuangan agar mudah untuk menentukan keputusan perusahaan. Nah, dengan menganalisis rasio itu manajer jadi terbantu gitu ya, jadi mudah memahami informasinya. Nah, manajer nggak perlu membaca laporan keuangan dengan angka-angka seperti itu kan, mereka masih harus memahaminya agak susah gitu ya. Nah, tugas seorang accounting itulah kita dianalisis. Jadi manajer itu tinggal membaca analisisnya kita, jadi lebih gampang gitu ya. Kemudian manfaat yang akan didapat, yang pertama manajer itu tadi. Kemudian analisis kredit. Nah, rasio itu biasanya hubungannya dengan kredit. Nah, bagaimana hubungannya? Nanti kita bahas ketika membahas jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari rasio likuiditas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasio likuiditas arus kas. Sebenarnya ada banyak sekali ya rumus dari rasio arus kas, terutama likuiditas. Tapi di sini saya hanya mengambil 5 saja yang mungkin lebih penting dibandingkan yang lain gitu ya. Yang pertama adalah current cash debt coverage. Nah, di sini rumusnya cash flow operation dibagi current liabilities kali 100%. Gitu. Oke, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengcover atau memenuhi atau membayar kewajiban lancarnya. Kewajiban lancar itu ada apa aja? Ada utang dagang, itu yang pasti. Misalnya utang gaji dan utang pajak gitu ya, yang kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Nah, itu yang masuk current liabilities. Jadi bagaimana sih perusahaan itu mampu atau enggak dalam membayar utang lancarnya, utang jangka pendeknya. Nah, di sini ada standarnya. Akan bagus ketika di standarnya 40% ya, akan bagus ketika hasil perhitungannya itu di atas 40%. Tetapi capabilities-nya akan dibilang rendah ketika hasilnya kurang dari 40%, gitu ya. Kemudian cash dividend coverage. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmennya untuk membayar dividen ke investor gitu. Nah, rumusnya di sini cash flow operation dibandingkan dengan dividen payment kemudian kali 100%. Gitu. Untuk standarnya di sini standarnya adalah pasti 100% gitu ya. Intinya apa? Berarti ketika sudah dihitung gitu ya, hasil perhitungannya itu ketika di atas 100% itu akan dianggap bagus dan ketika di bawah 100% akan dianggap tidak baik gitu ya. Kemudian reinvestment.
rumusnya purchase of fixed asset, pembelian aset tetap dibagi dengan cash from operation. Kas dari aktivitas operasi kemudian dikali 100%. Nah, di sini ada standarnya. Standarnya adalah 7%. Nah, rumus ini atau rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam berinvestasi kembali menggunakan aset tetap. Gitu. Kemudian cash flow to sales. Rumusnya adalah cash flow operation dibagi dengan sales atau penjualan dikali 100%. Nah, ini standarnya 100% ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengubah sales atau penjualan itu menjadi arus kas operasi. Nah, ini nanti rinciannya akan kita bahas di kelas ya. Oke, standarnya 100% tadi ya. Kemudian cash flow return on asset, ROA. Nah, rumusnya adalah cash flow operation dibagi dengan total aset kali 100%. Nah, di sini rasio ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, total asetnya itu untuk mendapatkan cash flow operation. Efektif atau enggak sih perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, seluruh asetnya. Nah, standarnya 100%, jadi ketika akan dianggap baik ketika hasilnya di atas 100% dan akan dianggap memiliki kapabilitas rendah ketika hasilnya kurang dari 100%. Oke, itu ya, itu jenis-jenis dari rasio arus kas. Untuk latihannya, untuk kasusnya nanti akan saya bagikan, akan kita bahas, kita diskusikan bareng-bareng di kelas. Jadi analisisnya itu hampir sama dengan komparatif, nanti ada interpretasi khususnya, interpretasi umumnya, kemudian saran untuk manajemennya, gitu ya. Mungkin cukup dari saya untuk teori dari analisis rasio likuiditas arus kas pertemuan 11 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.